kita boleh dipertemukan di keadaan yang sehat, kuat, dan tetap terpelihara oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat menikmati apa-apa dalam hidup kita. Dan biarlah segenap hidup kita mau persembahkan untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarpun kita dibatasi oleh tempat di mana kita ada, di tempat yang berbeda-beda, tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Hadir. Dia yang memperhatikan setiap hati kita, setiap kehidupan kita. Kita boleh fokus untuk boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh Tuhan ada dalam keadaan sehat, terpelihara oleh Engkau Tuhan. Ini pun bagian daripada anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami datang untuk memuji, menyembah. Bahkan lebih daripada itu kami berindu untuk kami boleh dibekali dengan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Nya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh akan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami pada pagi ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ampuni dosa kesalahan kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Biar kami boleh berlayak untuk datang kepada Engkau pada saat ini. Kami yang kata Engkau turun tangan, Engkau menguasai setiap hati kami, menguasai tempat ini, menguasai setiap sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Engkau menguasai tempat tinggal mereka Tuhan, yang ada di kantor, di tempat mereka bekerja, di rumah, dimanapun berada. Engkau yang kuasai kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh orang kuat, penguasa di roh antikris yang coba untuk mengganggu, mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kami, mengganggu akan pujian, penyembahan, ibadah kami kepada Engkau pada saat ini. Kami mau bersepakat, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi Kristian, Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa, Engkau melawat setiap umat-Mu. Kami butuh pengurapan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah singkat ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kenai arataku lalai terus tumai terus tunai kenai terus era mai teratakan namu lalai terus tunai mai teralai terus tunai. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau adalah gembala yang baik. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau yang menuntun perjalanan kami Bapa. Ini setiap kami, Kau menguasai hati kami. Engkau menguasai tempat di mana kami ada pada saat ini Bapa. Kami merindukan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kuat kuasa Roh Tuhan menguasai setiap hati kami, menguasai akan kehidupan kami Bapa. Bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa. Iralabai terkenai terus terkenai terus. Kau
saat masuk hadirat-Mu. Ku bersyukur dan sembah. Kami persembahkan korban syukur kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu saat kami masuk hadirat-Mu. Ku bersyukur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita satu di dalam doa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu setiap kita dibekali oleh firman Tuhan. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran. Kebenaran adalah Dia sendiri. Maka kita butuh akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi ini kita mau buka hati untuk Tuhan. Biar izinkan roh Tuhan untuk menggemburkan tanah hati kita. Biar tanah hati kita menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang ditaburkan itu akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Dan bukan hanya lebat, tetapi buah yang manis, yang akan dikecap oleh Tuhan dan dikecap juga oleh orang sekitar kita. Kita mau datang, kita mau berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan yang indah pada pagi hari ini Bapa. Benar-benar kami rasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami percayakan kebenaran-Mu. 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. 2 orang bersepakat meminta, Engkau Tuhan menjawabnya. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan kerendahan hati pada pagi ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah ibadah kami yang kurang-kurang ini Bapa, itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena apa gunanya sebuah kemegahan tanpa perkenanan? Kami rindu Bapa, ibadah kecil yang sederhana ini, tetapi kami rindu ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, kami rindukan supaya kami boleh dibekali dengan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, Engkau guru besar kami, Engkau yang mengajar kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami ada pada saat ini. Biarlah Engkau saja yang beracara penuh pada pagi ini. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh
berjumpa, sekalipun kita tidak berjumpa untuk berkumpul bersama, tetapi saya yakin dan percaya hati kita tetap terpaut. Kita satu tubuh yaitu tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita rindu untuk kita boleh dibekali dengan firman Tuhan. Apapun yang sementara kita alami, apapun yang sementara terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh teramat baik dalam hidup kita. Kita akan sharing akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Yeremia 18. Kita akan berbicara tentang tanah liat di tangan sang penjuna, dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya," ayat yang ke-6, Yeremia 18 ayat yang ke-6, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka." Puji nama Tuhan. Di sini jelas sekali akan kebenaran firman Tuhan bahwa Israel digambarkan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dan saya percaya bahwa kita adalah tanah liat di tangan sang penjunan. Maka di sini ketika kita memperhatikan bahwa ketika Yeremia Tuhan pakai untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Allah di tengah-tengah bangsa Israel ketika itu, sebelum Israel masuk di dalam pembuangan. Jadi Tuhan mengirim akan nabi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya bangsa Israel tidak masuk di dalam pembuangan. Tetapi mereka terus memberontak kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka menemukan mereka ada di dalam pembuangan. Dan kita tahu hari-hari ini bahwa kita ada di penghujung akan akhir zaman. Dan sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun, akan ada satu kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan daripada Antikristus. Dia akan berkuasa dan begitu sangat kejam. Maka sebelum memasuki masa itu, kita harus mempersiapkan diri supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terluput ketika masa kesukaran besar itu menimpa seluruh dunia ini. Maka firman Allah akan membentuk kehidupan kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dan di sini Alkitab berkata, ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Tuhan berfirman, pergilah ke rumah tukang periuk. Di sana aku, Tuhan bilang, akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk sampai ke ruangan Maha Kudusnya Tuhan. Bukankah kita berkata ketika kita mau berdoa, kita masuk ke kamar, kita kunci. Ini berbicara tentang keintiman, berbicara tentang ruang Maha Kudus, berbicara tentang kita dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataan Tuhan.
Alkitab berkata dari Gunung Kudus akan mengalir pengajaran-pengajaran yang murni. Karena dari Gunung Kudus, dari tahta Tuhan, di sanalah akan mengalir perkataan-perkataan Tuhan yang murni, yang tidak bercampur dengan apapun. Maka kita harus datang, masuk kembali ke rumah tukang periuk. Kalau hari ini kita hidup di jalanan, terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak suara yang datang di dalam hati, di dalam pikiran kita, sampai kita nggak bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita, dan mana suara setan. Kita nggak bisa bedakan. Tetapi di tempat yang intim, di sana kita akan mendengarkan akan suara Tuhan. Sekalipun suara itu begitu sangat lembut, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Jadi ada tiga suara yang bersuara di dalam kehidupan seseorang. Pertama adalah suara Tuhan, kedua adalah suara setan, dan yang ketiga adalah suara hati kita. Seringkali kita gagal untuk membedakan suara siapa yang berbicara dalam hidup kita. Kalau kita tahu suara yang asli, kita pasti bisa membedakan mana yang palsu. Tetapi banyak yang tertipu karena tidak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi tidak tahu suara yang asli mana. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa bahwa ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana suara yang asli dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dan di sini Alkitab berkata, ayat 2, pergilah dengan segera. Ayat yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dan Yeremia berkata, dan Alkitab berkata, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan dia sementara bekerja dengan pelarikan. Jadi hari ini sekali lagi saya katakan, kalau kita lagi ada di jalanan, lagi ada di luar sana, kita harus kembali ke rumah tukang periuk. Di sana kita akan dibentuk kembali oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada di penghujung akan akhir zaman, maka kita harus mempersiapkan kehidupan kerohanian kita. Kita harus kembali ke rumah tukang periuk. Kita harus kembali ke tangan sang penjunan. Maka kita sekali lagi akan dibentuk oleh Tuhan. Dan ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat ini adalah ayat yang begitu sangat luar biasa. Kalau kita merenungkan akan ayat ini, kalau bejana ini rusak, maka Tuhan atau tukang periuk ini akan mengerjakannya kembali. Kalau kehidupan kita mengalami kerusakan yang parah, kesakitan, kebangkrutan, kita mengalami kemerosotan secara ekonomi, entah karena pemberontakan, entah karena ujian, entah karena hal apapun, keinginan-keinginan daging yang menyeret kita, pada akhirnya kita mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Tetapi manusia, orang sekitar kita sering pergi meninggalkan kita. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Alkitab berkata, kalaupun bejana itu rusak, Tuhan akan mengerjakan kembali. Contohnya kita punya vas bunga yang indah di dalam rumah kita. Kita beli dari luar negeri. Bertahun-tahun kita mengagumi bejana itu. Kita punya bejana yang mahal, yang indah. Satu waktu tanpa sengaja anak kita bermain dan bejana itu tersenggol, jatuh bejana itu, dan bejana itu rusak, pecah. Maka apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan mengumpulkan bejana itu dan kita akan buang di luar sana. Itulah sikap daripada manusia. Ketika berjumpa dengan kehancuran yang terjadi kepada kehidupan seseorang, sikap manusia adalah penolakan. Sikap manusia adalah menghindar. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Dia menyertai kita melewati musim apapun dalam hidup kita. Kalau manusia, teman, sahabat kita, bahkan keluarga kita menyertai kita, seringkali hanya melewati musim-musim yang baik dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memasuki musim yang buruk, seringkali Tuhan izinkan kita ada di sana dan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan ada di sana bersama dengan kita.
Maka kalau hari ini kita memperhatikan kehidupan kita dan kita menemukan kita dalam kerusakan yang parah, kehancuran yang hebat di dalam kehidupan kita, kembali ke rumah tukang periuk. Dia akan membentuk kita kembali. Tanah liat tempatnya di mana? Tanah liat cuma ada di pinggir jalan. Tanah liat ada di kebun-kebun yang tidak dianggap, yang diinjak orang. Tetapi ketika tanah liat itu ada di tangan Sang Penjunan, Kejadian 1 ayat yang ke-26, bahwa Tuhan mengambil debu tanah itu, membentuk menjadi serupa segambar dengan kita. Alkitab berkata, supaya manusia berkuasa. Bayangkan, karena manusia jatuh ke dalam dosa, membawa manusia mengalami kemerosotan. Tetapi Tuhan mau mengembalikan kepada rancangan awal. Jadi Tuhan mau mengembalikan manusia kepada rancangan awal. Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mengambil kembali bejana-bejana yang hancur, yang rusak ini, untuk dibentuk kembali menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Maka Alkitab katakan di dalam, Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-29, Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, saya akan bacakan Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi visi daripada kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan misi kita di dalam dunia ini adalah membawa amanat agung di dalam dunia ini. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah. Dan Tuhan akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi visi kita adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan misi kita adalah melakukan akan amanat agung. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dengan ajaib. Jadi kalau kita menemukan kehidupan kita mengalami kehancuran pada hari ini, kembali ke rumah tukang periuk, kembali ke rumah Sang Penjunan, maka Dia akan bentuk kita kembali. Mungkin sering dibahas bagaimana proses pembentukan sebuah bejana, bagaimana tanah liat itu diambil, tanah liat yang bercampur dengan kotor, dengan batu, dengan rumput, dengan kotoran binatang. Itulah kita. Tanah liat itu diambil, dibersihkan. Satu persatu kotoran itu dibuang oleh Sang Penjunan. Satu persatu kotoran di dalam tanah liat itu dibersihkan oleh Sang Penjunan. Setelah disiram air, dilembutkan, sama seperti tanah hati kita ini. Diambil dari pinggir jalan keras, membatu, penuh dengan kekotoran, disiram dengan air, disiram dengan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk terus menjalani proses pembentukan itu. Tanpa roh Tuhan kita nggak mungkin kuat. Dilembutkan tanah hati kita sampai kita menjadi tanah hati, menjadi pribadi yang mau diajar, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Setelah terbentuk, maka akan masuk di dalam perapian. Tidak ada kemurnian tanpa perapian. Tidak ada kemurnian tanpa perapian. Emas akan diuji dengan api. Demikianlah bejana itu akan kuat ketika dimasukkan ke dalam api dengan suhu yang tepat. Maka kehidupan kita pun sama. Kita mengalami proses. Dan hari-hari ini lewat masalah, lewat persoalan yang terjadi di muka bumi ini, lewat virus yang merajalela pada hari ini, supaya kita kembali ke rumah Sang Penjunan, supaya kita kembali ke tangan tukang periuk, supaya kita dibentuk oleh Tuhan kembali. Amin. Jadi jelas sekali bahwa yang Tuhan mau supaya kita kembali ke rumah tukang periuk. Dan selanjutnya Alkitab berkata, jadi sekali lagi saya katakan bahwa seberapa rusak kehidupan kita, Tuhan menantikan kita untuk kita boleh kembali ke rumah Sang Penjunan. Kalau manusia boleh menolak kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Bahkan Dia merindukan supaya kita kembali.
Makanya Tuhan utus nabi-nabi Tuhan untuk mengembalikan hati Israel, hati milik kepunyaannya untuk kembali kepada Dia. Dan selanjutnya kita berkata, ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Perhatikan ayat yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kita ingat akan kota Niniwe. Tuhan berencana untuk menunggang balikan kota Niniwe. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan membatalkan akan niatnya untuk menunggang balikan akan kota Niniwe. Upah dosa adalah maut. Tuhan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ingat, upah dosa adalah maut. Jangan sampai hari ini kita berjalan dan kita datang kepada Tuhan, tapi dosa masih kita nikmati dalam hidup kita. Bukankah kita berkata, berbahagialah orang yang berduka cita? Berduka cita ketika kita mengingat apa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan, yang menyakiti hati Tuhan. Ada rasa duka di hati kita. Itu membuat kita berbahagia. Karena ada kerinduan untuk kembali, ada kerinduan untuk dibaharui kembali. Jadi Alkitab berkata supaya kita berbalik kepada Tuhan, menyesal Tuhan ketika Tuhan merancangkan malapetaka dan umatnya berbalik kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-9, perhatikan ayat 9 ayat yang ke-10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku hendak membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ada kalanya Tuhan merancangkan perkara-perkara indah dalam hidup seseorang. Bahkan tidak sedikit orang yang berkata, wah, kata pendeta ini, Tuhan bilang sama dia bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Tetapi ketika saya tunggu, itu tak kunjung datang. Kenapa tidak datang sama sekali? Saya mau katakan bahwa semua ada waktu Tuhan. Sama seperti bejana, seperti bejana yang diisi dengan air di pesta perkawinan di Kana. Sampai penuh enam bejana itu. Dan Alkitab berkata 6 tempayan itu. Dan Alkitab berkata baru air itu menjadi anggur. Banyak orang ketika sudah terisi 5 tempayan, tinggal 1 lagi, tetapi mereka sudah mundur dan mulai menyalah-nyalakan Tuhan. Tuhan ternyata bohong dengan saya. Pendeta itu ternyata bohong dengan saya. Padahal tinggal setapak lagi. Ada penggenapan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita mau setia sampai akhir. Tuhan merancangkan perkara indah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita menantikan dengan tulus. Nggak mungkin kita tanam hari ini, terus hari ini juga kita panen. Tetapi ada proses. Dan proses inilah yang membentuk akan hati kita. Supaya kita punya sudut pandang Tuhan. Jadi mari kita, kalau kita menemukan kehidupan kita seperti bejana yang hancur, remuk, berhamburan di lantai, tidak dipandang orang, diinjak orang, datang kepada Tuhan. Tuhan akan bentuk kita kembali. Untuk kita kembali boleh menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita rindu boleh Roh Kudus boleh berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup.
Maka Tuhan mau supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendengar nasihat-nasihat Tuhan. Karunia-karunia rohani tujuannya untuk membangun, menghibur, dan menasehati. Maka ketika ada perkataan, ada pesan-pesan daripada Roh Tuhan, kita mau belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan memberkati dan mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaikan bencana, Amin, amin. siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, dalam hidupku di tangan-Mu. Tentulah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita puji dari awal. Bagaikan bencana, siap dibentuk dalam hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, dengan hidupku di tangan-Mu. Tentulah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti
mulai destu naik kena mulai singin kerdai kena itu kena astu bisa kena lagi terkonai astu perhatikan bisdure naik kena lagi raboy destra reit enamu naik testu. Perhatikan Roh Kudus berkata, lina more hete dai testru mai teken ai testu. El aiken aiter mona haite destru ma. Oichen halaile mo itikin ai utesta. Lai chonchi nai tina hona mai teker alamona nai testona. Roh Kudus berkata, aku mengasihi setiap engkau. Aku berkata kepada engkau, kata Tuhan, kembalilah setiap engkau kepadaku. Engkau yang hancur, engkau yang letih, engkau yang lesu, kembalilah engkau kepadaku. Aku menantikan setiap engkau untuk boleh engkau kembali kepada aku. Aku akan membangun engkau kembali, supaya setiap orang yang lalu lewat itu menemukan akan engkau yang telah dibangun kembali. Dan engkau akan menjadi suratan yang terbuka. Dan orang akan mengaku bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang sanggup untuk membangun engkau kembali, membaharui engkau kembali. Rekenakana mulai tidak konaitas. Jangan engkau berkata bahwa engkau tidak pantas untuk datang kepadaku. Engkau adalah kekasih-kekasihku. Aku telah bayar engkau dengan darah yang mahal. Kembalilah engkau kepadaku, kata Tuhan. Dan engkau akan melihat tanganku yang kuat akan menyertai akan engkau. Aku mengasihi engkau. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, kata Tuhan. Kenaitas trulaitas. Inlaido baitas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan yang indah pada saat ini. Kami sudah dengarkan akan firman-Mu. Kami diberkati, kami dikoreksi. Kami sudah dikuatkan oleh perkataan-perkataan Roh-Mu. Ampuni setiap pemberontakan-pemberontakan di masa lalu kami. Dan mulai pagi ini kami mau kembali kepada Engkau, Sang Penjunan. Kami mau mengizinkan Engkau untuk membangun kami kembali. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Ada pernyataan dari Roh Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa karunia-karunia Roh tujuannya untuk membangun, menghibur, dan menasehati. Jadi dia mau membangun kita kembali. Apapun akan kita uji dengan firman Tuhan. Firman yang akan menguji segala sesuatu. Karunia-karunia Roh Kudus pun akan diuji oleh firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan Roh Kudus pun akan diuji oleh firman Tuhan. Tuhan perlihatkan saya tadi, banyak orang di jalan itu seperti pengemis, pakai baju yang compang-camping. Bahkan ada satu yang bawa Alkitab, saya lihat dia bawa Alkitab tetapi baju seperti pengemis. Pakai jas tapi jasnya sobek-sobek terus kotor, dekil gitu, seperti itu. Bahkan saya lihat sudah tidak berkasutkan lagi. Kasut adalah kerelaan untuk melayani Tuhan. Untuk memberi kasut adalah kerelaan untuk memberitakan Injil kabar baik. Dan Tuhan bilang bawa orang-orang ini untuk kembali kepada Tuhan. Jadi seberapa rusak kehidupan kita, Tuhan menantikan kita untuk kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Kembali ke rumah Sang Penjunan. Di sana kita akan dibangun oleh Tuhan kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dan ibadah yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Bisa memberkati kita semua, pribadi lepas pribadi. Dan kalau ada yang punya pergumulan doa atau butuh untuk kita saling menopang di dalam doa, boleh untuk
messenger, atau kalau mau tulis juga di komen, di kolom komentar, boleh silakan. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara pribadi lepas pribadi. Kami akan bawa pendoa-pendoa, kami juga akan bawa setiap pergumulan kita ke dalam doa. Firman Tuhan bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita semua datang tidak mencari manusia, tetapi kita datang mencari Tuhan Allah yang hidup. Setiap perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi saya rindu untuk kita boleh lewat persekutuan yang kecil ini, kita boleh datang, saling menopang, saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita satu tubuh Kristus dan kita bertumbuh ke arah kepala. Kita akan tetap naik, tidak akan turun. Kita akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh ke arah kepala, bukan ke arah dunia. Sampai dunia bukan lagi hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Jadi itu saja, mari kita satu di dalam doa. Dan Paulus yang akan pimpin kita untuk doa tutup. Dan biarlah Paulus yang akan juga berdoa buat setiap mungkin ada pergumulan kita di rumah masing-masing. Paulus akan berdoa buat semuanya, bangsa, negara kita juga. Amin. Fokus kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita bawa setiap doa kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu ya Bapa sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih berikan kami kekuatan untuk kami beraktivitas pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami ya Bapa yang sudah Tuhan mengikuti live Tuhan di Facebook Tuhan maupun yang menonton Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami Tuhan kembali dikuatkan Tuhan. Hati kami kembali teguhkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Ivan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mengurapi dia lebih lagi ya Bapa. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Bapa. Kau berkati pemerintahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan-keputusan yang dibuat semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kepemimpinan yang berasal daripada-Mu ya Bapa, agar semuanya Tuhan yang ada di bangsa ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terkhususnya Tuhan buat Tuhan virus yang sedang ada Tuhan melanda bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau pakai Tuhan pemerintahan ini menjadi alat-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan dapat terkendali ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah tangga Tuhan yang menonton, keluarga-keluarga yang menonton ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu ada di setiap rumah Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, khususnya ya Bapa. Tuhan buat jemaat BOC kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan. Pada hari ini kami melakukan setiap aktivitas kami ya Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang kami perbuat, biarlah Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan, dibesarkan ya Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.